Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuf Febrianto dari kelas 04 SMJP 010 Manajemen, yang di sini bertugas menganalisis PT Lipo Karawaci Tbk dari dosen manajemen keuangan, yaitu yang terhormat Pak Imam Lubis. Saya akan menganalisis yang pertama, awal mula terbentuknya PT Lipo Karawaci Tbk. PT Lipo Karawaci Tbk pertama kali didirikan sebagai PT Tunggal Raksa Kencana, didirikan pada tanggal 24 Oktober 1990 sebagai anak perusahaan Lipo Group. Pada grup 5 Januari 1993, Lipo Karawaci meresmikan pembangunan kota mandiri pertama, yaitu Lipo Village. Tempatnya di Kecamatan Curug dan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, yang terletak 30 km sebelah barat Jakarta. Pada tahun yang sama, perseroan mulai mengembangkan Lipo Cikarang, sebuah kota mandiri dengan kawasan industri ringan yang terletak 40 km dari sebelah timur Jakarta. Selanjutnya, Lipo Karawaci mengembangkan kota mandiri Tanjung Bunga di Makassar, di Sulawesi Selatan pada tahun 1994. Melalui penggabungan 8 perusahaan properti terkait pada tahun 2004, Lipo Karawaci mengembangkan portofolio usahanya mencakup urban development, large scale integrated development, retail malls, hospital, hotel, leisure, serta free basement income. Oke, yang selanjutnya saya akan menganalisis visi dan misinya PT Lipo Karawaci. Oke, yang selanjutnya visi dan misi, tujuan, strategi PT Lipo Karawaci Tbk. Visi yang pertama ada visi menjadi perusahaan properti terkemuka dengan tekad untuk menyentuh kehidupan masyarakat luas di semua bisnis, yang senantiasa menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Yaitu misinya. Selanjutnya misi yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia kelas menengah dan atas di bidang perumahan, pusat perbelanjaan dan komersial, layanan kesehatan, hiburan, infrastruktur, dan jasa perhotelan. Yang kedua, memelihara kelangsungan pertumbuhan usaha dan kegiatan perkembangan yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan lingkungan hidup berkualitas yang meningkatkan pengalaman sosial dan spiritual bagi pelanggan, serta menyediakan suasana ramah lingkungan terbaik pada setiap produk pengembangannya. Yaitu yang selanjutnya tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelanggan memenuhi kebutuhan pelanggan akan produk properti dengan memberikan pengalaman serta pemenuhan kepuasan. Yang selanjutnya investor, yaitu memberi nilai tambah bagi investor. Selanjutnya perusahaan menjaga keberlangsungan usaha dengan meningkatkan pendapatan secara kontinu. Ini selanjutnya ada strategi yang diterapkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya adalah: yang pertama, sumber daya manusia, karyawan yang pengalamannya dan memiliki keahliannya khusus dalam bidangnya. Sumber daya bidangnya. Yang kedua, sumber daya inovasi, setiap pembangunan propertinya selalu melakukan inovasi bentuk teknologi, biaya, dan sumber daya reputasi. Oke guys, selanjutnya analisis SWOT PT Lipo Karawaci Tbk. Yang pertama ada peluang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan, terbagi ada 7 macam. Yang pertama, permintaan akan produk properti terus meningkat. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang pembangunannya. Yang ketiga, akan menjadi jaringan hotel bisnis terbesar di negara ini. Yang keempat, perbaikan situasi ekonomi global serta kecenderungan pertumbuhan positif Indonesia yang didorong oleh konsumsi yang kuat. 5. Stabilitas ekonomi yang relatif membaik. 6. Penetapan suku bunga pinjaman yang membaik. 7.
Penetapan peraturan pemerintah mengenai kawasan industri. Selanjutnya, minusnya itu ancaman PT Lipo Karawaci Tbk. Ancamannya berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama, ada persaingan produk properti semakin berat. Kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tiga, masih tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah ekonomi standar. Empat, lemahnya daya beli masyarakat menengah. 5. Kondisi pasar yang sangat kompetitif. Tadi ancamannya, sekarang lanjut kekuatannya. Kekuatan PT Lipo Karawaci Tbk berasal dari lingkungan internal perusahaan. 1. Memiliki lini produk yang variasi. 2. Model bisnis yang sepenuhnya terintegrasi dan mandiri. 3. Komitmen terhadap kualitas keunggulan akan terus meningkat nilai serta kebanggaan pemegang saham. 4. Pemimpin dan penciptakan tren di properti. 5. Lipo Karawaci meraih penghargaan Air Money Liquid Real Estate Awards 2009 sebagai pegebang prestasi terbaik di Indonesia. Yang 6. Kualitas ramah lingkungan yang tinggi. Kekuatannya lanjut kelemahannya guys. Kelemahannya berasal dari lingkungan internal perusahaan. Yang pertama, berasal dari lingkungan internal perusahaan. 1. Harga yang cukup mahal. 2. Bergantungnya pada perjalanan bisnis domestik. 3. Semakin sempit lahan. 4. Kurangnya ketenaga ahlian Indonesia. 5. Rentan fluktuasi ekonomi global. Bisnis inti dari perusahaan ini adalah pengembangan perusahaan perkantoran, mal hingga rumah sakit, kemudian merambah pada bidang perhotelan, tata kelola pengembangan kota, taman, pemakaman, restoran, serta manajemen aset dengan luas tanah yang memiliki yaitu 1.411 hektar land bank siap untuk dikembangkan. Anak perusahaan dari PT Lipo Karawaci Tbk diantaranya PT Lipo Cikarang, PT Lipo Cikarang Tbk di Bekasi dengan memegang saham sebesar 84% dan PT Goa Makassar Tourist Development Tbk di Tanjung Bunga Makassar dengan memegang saham sebesar 62,7%. Selain itu, PT Lipo Karawaci memiliki 5,54% saham dari PT Siloam International Hospital Tbk, jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia dengan 39 rumah sakit di 24 kota seluruh Indonesia. Memiliki kepemilikan saham PT Lipo Karawaci Malls di Indonesia, sebuah real estate investment trust REIT yang terdaftar di Singapura dengan aset yang dikelola senilai USD 1,3 miliar pada 30 Juni 2020 dengan 61 mall di seluruh Indonesia serta mengoperasikan Hotel Arya Duta sebagai salah satu grup hotel terbesar di Indonesia dengan 10 hotel di seluruh negeri. Termasuk ke dalam anak perusahaan Lipo Group sejak tahun 15 Oktober 1990 dan sudah memasuki masa kepemimpinan generasi ketiga dari pendiri Lipo Group yakni John Riyadi yang menjabat sebagai rektor pada jajaran direksi persoalan awal pendirian pejabat yaitu pada tahun 2009 sebagai CEO. Lipo Group terdiri telah sejak 1950 oleh Mokhtar Yardi, seorang konglomerat Tionghoa Indonesia. Pada awalnya, PT Lipo Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan produk bernama Bank Lipo, namun saat ini telah berganti menjadi Bank CMB Niaga. Generasi kedua dari PT Lipo Group sekaligus pewaris saat ini anak Mokhtar Riyadi yaitu James Riyadi, ayah dari John Riyadi. Dia telah terjun ke dunia perbank sejak 1977 tahun. Ini di Amerika Serikat yang usianya 18 tahun. Proyek pengembangan pembangunan Lipo PT Karawaci, Lipo Village, Lipo Karawang, Lipo Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Serpong Village,
Holland Village, Manado, and Santiago Hills Memories Park. 2. Aksi Koperasi PT Lipo Karawaci Tbk di PT Lipo Cikarang Tbk. Pada 12 Maret 2019, kedua perusahaan terafiliasi melakukan aksi koperasi untuk memperkuat idukitas dan mengatasi balance sheet kedua perusahaan dengan menerbitkan saham terbaru right issue. Momen ini bertepatan dengan pejabat John Riyadi sebagai CEO PT Lipo Karawaci Tbk. Yang ketiga, penjualan tinggi PT Lipo Karawaci Tbk. Proyek perumahan tapak terbesar Cendana Icon di Lipo Village menuai keberhasilan sebagai penjualan tertinggi Lipo Karawaci dalam satu hari selama dari 20 tahun. Dengan permintaan properti sebesar berasal dari rumah tapak dengan harga sekitar 2 miliar, di mana pembelinya sekitar 80% merupakan pasar perdana. Sekitar 60% pembeli tersebut menggunakan KPR. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang direkomendasikan untuk PT Lipo Karawaci Tbk adalah yang pertama, karena bisnis properti adalah sektor yang mudah terkena imbas krisis ekonomi, dianjurkan bagi perusahaan yang untuk melakukan diverifikasi produk non-properti sebagai usaha produktif. 2. Mengembangkan market positioningnya untuk menyentuh kalangan menengah. 3. Bermitra dengan supplier lokal. 4. Bermitra dengan investor asing untuk meningkatkan kompetensi perusahaan menghadapi pasar terbuka. 5. Melakukan development untuk human resource. Yang selanjutnya, verifikasi rekomendasi strategi di PT Lipo Karawaci Tbk, yaitu ada 5 macam. Yang pertama, diverifikasi produk non-properti namun masih memiliki peluang pasar prospek di masa mendatang seperti bisnis retail, jasa telekomunikasi atau menyedia jasa asuransi. 2. Mengembangkan positioning untuk menyentuh kalangan menengah dapat dilakukan dengan menyediakan produk perumahan atau apartemen dengan harga yang lebih rendah. 3. Melakukan pengembangan daerah dengan mitra dengan supplier bahan baku lokal untuk langkah persuasif menghadapi fluktuasi nilai tukar. Yang keempat, menggandeng investor asing untuk menanamkan modal pada perusahaan. 5. Development di bidang human resource dapat dilakukan dengan pelatihan dan mengembangkan skill atau dengan beasiswa pendidikan. Berikutnya, analisis strategi bersaing PT Lipo Karawaci Tbk dalam industri properti di area estate Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan PT Lipo Karawaci Tbk dalam menghadapi persaingan bisnis properti Indonesia, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT Lipo Karawaci Tbk dalam menghadapi persaingan bisnis properti Indonesia, menganalisis sukses faktor yang dimiliki oleh PT Lipo Karawaci Tbk dalam menghadapi persaingan bisnis properti di Indonesia. Hasil analisis SWOT dalam penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi PT Lipo Karawaci Tbk untuk menyesuaikan sumber daya dan kapasitas perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Analisis yang dilakukan juga dapat dijadikan alat untuk memetakan strategi yang dipilih PT Lipo Karawaci Tbk yang meliputi kondisi lingkungan industri, lingkungan internal, lingkungan eksternal, perusahaan, data, dan faktor hasil penelitian, menunjukkan bahwa strategi PT Lipo Karawaci masih sangat efektif untuk berkompetisi di bidang properti hingga saat ini dan kemungkinan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan PT Lipo Karawaci Tbk adalah pasar yang besar, kinerja keuangan yang baik, terus rate yang tinggi,
manajemen yang baik, dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan bagi PT Lippo Karawaci Tbk selama ini perlu diperhatikan untuk di kemudian hari adalah sumber daya manusia karyawan yang pengalaman dan memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Sumber daya inovasi, setiap pembangunan propertinya selalu melakukan inovasi bentuk teknologi, biaya, sumber daya, reputasi. Profil perusahaan Lippo Karawaci Tbk. PT Lippo Karawaci Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pengembangan properti. Biasanya bisnis fokus pada 4 pilar utama: properti, perawatan kesehatan, perniagaan, dan pengelolaan aset. Bisnis propertinya terdiri dari pengembangan dan penjualan properti perumahan, perniagaan, dan industri ringan, serta taman memorial. Bisnis ini kemudian diklarifikasikan menjadi pengembangan perkotaan dari pengembangan terpadu skala besar di bawah bisnis perawatan kesehatan. Perusahaan ini mengoperasikan sejumlah rumah sakit, beberapa di daerah Indonesia termasuk Jakarta, Tangerang, dan Bali, dengan nama merek Siloam Hospital. Segmen perniagaannya kemudian diklarifikasi menjadi mall, retail, dan hotel. Mall-mall yang dioperasikan berada di beberapa daerah Indonesia seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Perusahaan ini mengoperasikan berada di beberapa daerah dengan nama merek hotel Ayaduna. Bisnis pengelolaan aset terdiri dari First REIT, yaitu Wali Amanat Investasi Real Estate REIT, perawat kesehatan, dan Limir Trust, yaitu REIT Indonesia yang terkait dengan retail. Selanjutnya, syarat pekerja di Lippo Karawaci Tbk yaitu pendidikan minimal D3, S1, S2, semua jurusan di universitas terkemukakan, dan IPK minimal 3. Fasih berbahasa Inggris, attitude yang baik, disiplin, berintegrasi, memiliki skill sesuai jabatan posisi yang didaftar, bersedia di tempat di semua area kerja Indonesia. Selanjutnya, yang mempengaruhi besaran gaji PT Lippo Karawaci, ada beberapa hal mempengaruhi gaji PT Lippo Karawaci Tbk, yaitu golongan kerja dan jabatan, prestasi kerja. Dan saya akan juga menyebutkan daftar gaji di Lippo Karawaci Tbk. Inter yaitu Rp1.540.000, IT yaitu sebesar Rp3.090.000, desain yaitu Rp5.130.000, staff Rp3.630.000, logistik Rp6.150.000, staff yaitu Rp5.130.000, HR staff Rp4.860.000, HR SPV Rp7.890.000, HR Esmen yaitu sebesar Rp8.200.000, Business Development Staff Rp4.610.000, terus Senior Auditor Rp5.130.000, Esmen Rp10.040.000. Selanjutnya SPF Rp12.600.000, Manager Rp15.380.000, Finance Staff Rp5.140.000, terus Finance SVF Rp6.280.000, Finance Admin Rp14.250.000, IT Staff Rp8.450.000. Nah, selanjutnya kesimpulan analisis SWOT yang dilakukan pada PT Lippo Karawaci Tbk yaitu dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan sehingga diperoleh total skor IFAS yaitu 3, 2, dan total skor IFAS 3, 12, dan matriks IE skor disebut jatuh pada kuadrat 1.
di mana memiliki arti bahwa posisi perusahaan dalam situasi yang menguntungkan. Adapun strategi rekomendasi adalah backwards integration, mengambil alih fungsi spoiler, atau dengan cara integration mengambil alih fungsi distributor. Dan selanjutnya saya akan membacakan laporan keuangan PT Lippo Karawaci Tbk. Nah, yang pertama, jumlah aset lancar sejumlah Rp38.230.230 pada tahun 2020, dan di tahun 2019 yaitu Rp37.197.250. Dari 2020 aset 2020 dikurang aset 2019 yaitu menjadi minus Rp4.119.20. Selanjutnya, jumlah aset tidak lancar itu Rp18.787.250 di 2020. Di 2019 ada Rp17.882.335.000. Perbandingannya dikurang 2020 kurang 2019 menjadi Rp904.915. Selanjutnya ada jumlah liabilitas jangka pendek yaitu sebesar Rp10.573.858.058 di 2020. Di 2019 ada Rp6.881.251.000. Itu aset 2020 dikurang 2019 menjadi Rp3.652.607.000. Selanjutnya, jumlah liabilitas jangka panjang ada Rp17.717.967.000 di 2020. Di 2018 ada Rp13.821.000. 2020 dikurang 2019 menjadi Rp3.895.972.000. Itu selanjutnya ada di total ekuitas. Total ekuitas di 2020 ada Rp23.573.655.000 dan di 2019-nya ada Rp34.376.339, yaitu di 2020 2019 jumlah total 2019 di 2020 dikurang 2019 semua menjadi min Rp10.802.684.000. Dan jumlah keseluruhan semua aset-aset ada Rp3.214.105.000. Berikut itu kurang lebih analisis dan neraca keuangan PT Lippo Karawaci Tbk. Sekian dan terima kasih.